Halo teman-teman, malam ini aku mau cerita tentang pengalaman temenku, Rio. Cerita ini sebenarnya awalnya nggak pernah dia niat buat dibagikan ke siapa-siapa. Tapi setelah kejadian itu, dia merasa harus cerita biar nggak ada lagi orang yang iseng dan akhirnya ngalamin hal yang sama kayak dia. Jadi, waktu itu sekitar awal tahun kemarin, Rio tuh anaknya suka banget sama alam. Hobinya nyari spot camping aneh yang jarang dikunjungi orang. Biasanya dia bakal keliling naik motor, bawa tenda, matras, sama peralatan masak simpel. Nah, katanya sih dia suka tempat-tempat sunyi karena ngerasa lebih bisa connect sama alam. Suatu hari, dia dengar dari temennya soal danau yang letaknya di pinggir kota, agak ke arah utara. Katanya danau itu jernih banget airnya. Saking jernihnya sampai bisa kelihatan ikan-ikan kecil yang berenang di dalam. Di pinggir danau banyak rumput liar dan di sekitarnya cuma ada pepohonan lebat. Sunrise di situ juga terkenal cantik banget. Warna langit orange bercampur merah, bayangannya mantul di air danau yang tenang. Rio langsung tertarik. Dia ngajak dua temennya, Aldi sama Vina. Aldi anaknya santai banget, agak pemalas tapi setia kawan. Vina beda lagi, dia anak yang lebih sensitif. Kadang gampang takut. Tapi sayangnya, dua cowok itu sering ngeledekin dia. Mereka bertiga sebenarnya udah sering camping bareng, jadi udah ngerti kebiasaan masing-masing. Sebelum berangkat, Vina sempat bilang, kita yakin mau ke danau itu. Kok aku cari-cari di internet nggak banyak info ya? Aldi malah nimpalin sambil ketawa. Justru itu seru, Vin. Kalau udah terkenal mah, isinya rame sama tenda orang-orang. Nggak ada adventure-nya. Rio setuju banget. Buat dia semakin sepi semakin menantang. Mereka berangkat sore hari sekitar jam 4. Cuaca waktu itu agak mendung, tapi nggak sampai hujan. Mereka naik motor beriringan sambil bawa carrier di belakang. Perjalanan ke sana butuh waktu sekitar 1 jaman lebih. Jalanan awalnya masih aspal mulus, tapi lama-lama berubah jadi tanah berbatu. Kiri kanan hutan, suasananya udah mulai bikin bulu kuduk berdiri. Tapi Rio dan Aldi malah makin semangat. Sementara Vina beberapa kali minta berhenti karena pusing. Pas udah mendekati lokasi, mereka melewati satu jalan setapak yang ditutupi dedaunan kering. Di situ suasananya makin aneh, kayak nggak ada suara burung atau jangkrik. Padahal biasanya di hutan pasti ada suara binatang. Vina mulai gelisah. Kok sepi banget sih? Beneran nggak ada orang di sini? Aldi cuma jawab sambil ketawa. Bagus dong, berarti kita dapat spot eksklusif. Setelah jalan sekitar 15 menit dari jalan utama, akhirnya mereka sampai di area danau. Bener kata orang-orang, airnya bening banget. Dari pinggir bisa kelihatan dasar danau yang penuh batu kecil, beberapa ikan warna-warni berenang santai. Anginnya juga adem banget, bikin suasana jadi kayak dunia lain. Vina yang tadinya takut, sempat kagum dan ambil banyak foto. Rio langsung jalan keliling, ngecek mana spot paling oke buat tenda. Tapi, tiba-tiba Aldi teriak manggil, "Woi, sini deh, lihat ini!" Rio sama Vina buru-buru nyamperin. Ternyata, nggak jauh dari danau, sekitar 50 meter, ada satu rumah kosong. Rumah itu model lama banget, terbuat dari kayu. Beberapa bagian kayunya udah keropos, catnya juga udah luntur. Di halaman depannya, banyak rumput liar setinggi paha orang dewasa. Jendelanya nggak ada kaca. Pintu depannya kebuka sedikit. Vina langsung bilang, "Aduh, serem banget rumahnya. Nggak usah ke situ deh." Tapi Rio malah makin penasaran. Dia mendekat sambil ngintip ke dalam. Dari luar aja udah kelihatan gelap. Bau kayu lapuk langsung nyengat. Di dalam ada beberapa kursi reot, meja kayu yang udah miring, sama lemari tua. Lantainya masih papan kayu, tapi banyak yang bolong. Rio balik ke arah Aldi dan Vina sambil bilang, mumpung masih sore, kita istirahat bentar di dalam sini aja gimana? Nanti baru pasang tenda deket danau." Aldi langsung setuju. "Ya udahlah, daripada capek berdiri." Vina awalnya nolak, tapi karena kalah suara, akhirnya ikut juga. Mereka masuk perlahan. Pas pertama kali nginjek lantai kayu, suaranya berderit panjang, kayak ada yang mengeluh. Vina langsung meringis, mukanya pucat. Rio yang bawa senter langsung nyorot ke beberapa sudut ruangan. Di pojok, dia nemuin bekas tungku api yang udah nggak keurus. Ada panci karatan dan beberapa pecahan piring di sekitar situ. Mereka duduk di lantai, sambil lepas carrier dan minum air.
Aldi buka cemilan sambil bilang, "Gokil sih, ini tempat bener-bener kayak di film horor." Rio ketawa-tawa. "Iya kan? Seru kan? Nggak nyangka ada rumah kosong kayak gini di pinggir danau." Vina diem aja. Dia duduk sambil merapat ke dinding. Tangannya mainin ujung jaket. Sesekali matanya lirik ke arah pintu. Kayak ada yang ditungguin. Rio sadar Vina nggak nyaman, tapi dia pura-pura nggak lihat. Udara sore itu perlahan berubah lebih dingin. Angin masuk lewat celah-celah jendela, bawa bau basah yang aneh. Kadang terdengar bunyi dahan pohon kena angin, bikin suasana makin sepi. Aldi malah sempat ketiduran sambil duduk, kepalanya nyandar di carrier. Rio keluar bentar buat lihat danau sambil foto-foto. Dari luar, rumah itu kelihatan makin serem. Siluetnya gelap, seakan-akan ngintipin siapa aja yang lewat. Vina cuma ngintip dari pintu, nggak mau jauh-jauh. Sekitar jam 5 lebih, langit mulai gelap. Matahari turun cepat banget, kabut tipis naik dari permukaan danau. Rio balik masuk rumah, bangunin Aldi. Bangunlah, kita siapin tenda." Aldi ngucep mata. Baru juga enak." Vina langsung nyeletuk. "Aku nggak mau nginep di rumah ini, cepet keluar." Akhirnya, mereka semua keluar bawa barang-barang. Tapi sebelum pasang tenda, Rio sekali lagi nengok ke rumah. Entah kenapa, dia ngerasa kayak ada bayangan putih berdiri di balik pintu. Tapi dia pikir cuma halusinasi karena udah kecapean. Dia nggak bilang ke Aldi dan Vina, takut mereka panik. Di pinggir danau, mereka pasang tenda. Angin mulai kenceng, air danau beriak sedikit. Suara jangkrik baru muncul lagi, kayak tanda alam udah mulai hidup setelah matahari tenggelam. Vina masih kelihatan tegang, matanya sering lihat ke arah rumah kosong. Sambil pasang tenda, Aldi cerita soal film horor yang dia tonton minggu lalu. Rio ketawa-tawa, pura-pura berani. Tapi sesekali dia nengok ke arah rumah. Rasanya kayak ada yang ngawasin. Kayak ada tatapan dingin yang nembus kulit. Selesai pasang tenda, mereka duduk melingkar, bikin mie instan. Bau mie panas lumayan bikin suasana lebih hangat. Vina pelan-pelan mulai cerita. "Tadi pas kalian pada ketawa, aku kayak denger suara cewek nangis dari rumah itu." Rio dan Aldi saling pandang, terus ketawa keras. Aldi nyeletuk, "Lu halu, Vin, biasa anak penakut." Tapi Rio, walaupun ketawa, di dalam hati mulai nggak enak. Sambil makan mereka diskusi mau ngapain besok pagi. Rio mau coba mancing di danau. Aldi mau foto-foto. Dan Vina rencananya mau bikin vlog. Tapi obrolan itu nggak lama. Perlahan suasana berubah lagi hening. Angin makin dingin, kabut makin tebal. Dari kejauhan suara burung malam kadang terdengar samar. Meskipun kelihatan santai, sebenarnya mereka semua tegang. Malam itu baru aja mulai, tapi rasa aneh udah merayap pelan. Rio nggak bisa nilangin bayangan rumah kosong itu dari kepalanya. Aldi mulai ngantuk lagi. Vina makin sering lihat ke belakang, kayak nungguin sesuatu. Dan di titik itu, mereka nggak tahu kalau malam itu bakal jadi malam terakhir mereka ngerasa aman di tempat itu. Mereka pikir cuma mau camping, ketawa-ketawa, nikmatin sunrise. Tapi ternyata rumah kosong itu punya cerita sendiri. Dan cerita itu baru aja mulai. Waktu mereka duduk-duduk di sekitar api unggun kecil yang baru aja dibuat di depan tenda, suasana mulai berubah. Angin malam pelan-pelan datang, bawa hawa dingin yang menusuk kulit. Padahal biasanya kalau camping di hutan atau pinggir danau, angin malam cuma dingin biasa. Tapi kali ini beda, rasanya lebih menusuk, kayak ada sesuatu yang ngikutin dari belakang. Vina duduk sambil merapetin jaket tebalnya, tangannya gemetar pelan. Dia sesekali melirik ke arah rumah kosong di kejauhan, yang kini cuma kelihatan sebagai siluet gelap di balik kabut tipis. Aldi yang sibuk ngebetulin tripod kamera sempat ngeletuk. "Vin, santailah. Kenapa sih diam aja? Lihat nih, view danau malam gini keren banget. Sayang kalau nggak direkam." Vina nggak langsung jawab. Dia malah makin merapat, mukanya pucat. Mata Vina berkali-kali menatap ke jendela rumah kosong itu. Kayak ada yang bikin dia nggak tenang. Rio yang duduk sambil makan mie instan juga mulai ngerasa ada yang aneh sama Vina. Tapi dia pura-pura santai. "Udahlah Vin, kita di sini rame kok. Kalau ada apa-apa kan kita bisa kabur bareng," kata Rio sambil ngakak, mencoba mencairkan suasana. Tapi Vina nggak ketawa sama sekali.
Sampai akhirnya, Vina pelan-pelan bilang dengan suara gemetar. "Kalian nggak ngerasa ya? Kayak ada yang ngintip dari jendela rumah itu?" Rio langsung nengok, matanya nyipit, berusaha nyari bayangan yang dimaksud. Aldi juga ikutan lihat sambil manggut-manggut. Tapi yang mereka lihat cuma jendela kayu tua yang bolong, gelap banget di dalam. Rio ketawa. Palingan kucing liar, Vin. Biasalah, rumah kosong gitu pasti jadi sarang kucing atau tikus. Aldi ikut nambahin. Iyalah, lu banyakan nonton film horor kayaknya. Udah, jangan parno. Ini kan seru, kita di tengah alam liar. Tapi Vina masih nggak yakin. Dia makin takut. Matanya nggak mau lepas dari jendela itu. Rasanya kayak ada dua bola mata yang lagi mantengin mereka dari kegelapan. Malam makin gelap. Kabut mulai naik lebih tebal, nutupin sebagian danau. Api unggun mereka mulai meredup. Kadang-kadang bunyi kayu meletup bikin Aldi kaget. Suara jangkrik pelan-pelan hilang, digantikan suara angin yang kayak bisikan halus. Tiba-tiba, Aldi ngerasa kayak dengar suara pintu diketuk pelan. Tok, tok, tok. Suaranya nggak keras, tapi cukup jelas di tengah sepinya malam. Aldi langsung berdiri, matanya melotot. Lu denger nggak? Tanya Aldi ke Rio. Rio pasang tampang santai sambil ngunyah mie. Palingan tikus atau kucing liar, Vin. Jangan lebay lah. Tapi Aldi nggak yakin. Kali ini dia yakin banget. Itu suara pintu diketuk. Kayak ada orang yang nggak sabar mau masuk. Vina langsung makin pucat. Dia mulai pelan-pelan berdiri sambil meraih senter. Aku beneran nggak enak. Kita cabut aja yuk, sekarang juga. Katanya sambil nangis kecil. Tapi Rio tetap nyengir. Alah, lu mah drama. Ini mah seru, Vin. Kapan lagi dapat suasana kayak gini? Bisa jadi konten viral. Aldi mulai kelihatan gelisah juga. Dia akhirnya ngelirik ke arah rumah, matanya fokus ke pintu yang setengah terbuka itu. Angin malam tiba-tiba bertiup kencang, bikin pintu itu kebanting sedikit. Krek. Suaranya keras, bikin Vina langsung teriak kecil sambil mundur. Rio malah makin ketawa. Wah, bener-bener kayak film horor. Keren nih buat footage. Aldi sekarang nggak bisa ketawa. Dia ngedeketin Rio sambil ngomong pelan. Gue serius, Ri, ini nggak lucu. Tadi pas gue dengar ketukan, rasanya deket banget. Kayak di belakang telinga gue. Rio ngelirik Aldi, ekspresinya mulai berubah. Dia ngerasa bulu kuduknya merimang. Malam itu makin mencekam. Suara-suara aneh mulai bermunculan. Daun-daun di pohon bunyi kayak ada yang lari di atasnya. Sesekali terdengar suara germesik dari semak-semak dekat rumah kosong. Vina udah nggak kuat. Dia duduk di tanah sambil nutup telinga, air matanya ngalir. Lalu tiba-tiba, Vina lirih ngomong. Kalian denger nggak? Kayak ada yang nangis pelan banget. Suaranya kecil, tapi nadanya ketakutan setengah mati. Aldi langsung nengok ke Vina. Lu denger? Serius? Vina cuma angguk, matanya merah, napasnya ngos-ngosan. Rio coba dengar lebih seksama, tapi dia nggak dengar apa-apa. Aldi juga sama, nggak jelas. Rio langsung bilang, palingan lu halu, Vin, capek, stres, makanya suka denger aneh-aneh. Tapi Vina terus nutup telinga, dia mulai goyang-goyangin badannya. Kayak orang trauma. Aldi makin khawatir. Dia ngeraih bahu Vina. Vin, tenang, coba dengerin gue. Lu beneran denger suara nangis? Vina buka mata lebar, air matanya ngalir deras. Aku dengar, jelas banget. Kayak ada cewek nangis di dalam rumah itu. Suaranya sedih, kayak minta tolong. Rio akhirnya mulai goyah. Dia coba fokus ke rumah, tapi tetap nggak dengar apa-apa. Cuma ada suara angin yang kadang kedengeran kayak bisikan. Aldi merhatiin Rio. Ri, gue nggak suka nih, serius. Kita cabut aja yuk, Vina juga udah kacau. Rio diam beberapa saat. Otaknya kayak perang antara rasa penasaran sama rasa takut. Dia masih coba rasional, mikir kalau ini cuma sugesti. Tapi suasana makin gak masuk akal. Tiba-tiba angin kenceng banget, sampai api unggun mati mendadak. Gelap total, senter Vina jatuh, langsung padam. Aldi buru-buru nyalain headlamp, tapi cahayanya goyang-goyang karena tangannya gemetar. Dalam kegelapan itu, mereka bertiga diam kaku. Cuma bisa dengar suara napas sendiri. Beberapa detik kemudian, dari arah rumah kosong terdengar suara tangisan. Kali ini beneran kedengeran, lirih, panjang, penuh kesedihan.
Wah, wah. Suaranya bikin bulu kuduk langsung naik. Vina langsung jatuh duduk, mulutnya terbuka nggak bisa ngomong. Aldi langsung peluk Vina, mukanya pucet kayak nggak ada darah. Rio sekarang nggak bisa pura-pura tenang lagi. Dia berdiri kaku, matanya nggak lepas dari rumah. Tangisan itu makin lama makin keras, kayak makin dekat. Aldi tiba-tiba teriak, "Ri, cabut, cepet!" Rio tersadar, dia langsung lari ke arah tenda, ambil barang-barang penting. Aldi bantuin Vina berdiri, tapi Vina udah setengah pingsan, kakinya lemes banget. Saat mereka lagi buru-buru, tiba-tiba pintu rumah kebanting keras banget. Brak! Suaranya pecah di tengah malam sunyi, bikin mereka lompat kaget. Aldi lihat sekilas ke rumah, dan katanya dia ngelihat sosok putih berdiri di ambang pintu, rambut panjang nutupin muka, bajunya sobek-sobek kayak habis kecemplung. Aldi langsung narik Vina lebih kencang. Rio udah setengah jalan ke motor, tapi Aldi dan Vina ketinggalan. Rio balik lagi. "Cepitan woi, gue nggak mau mati di sini." Aldi hampir nyeret Vina sambil nangis. "Gue nggak kuat, dia berat banget." Tangisan itu makin kenceng, sekarang berubah kayak suara teriakan putus asa. Huah, huah. Suaranya bergetar, bikin dada berdebar, kayak ditusuk ribuan jarum. Akhirnya, dengan sisa tenaga, Aldi dan Rio bareng-bareng narik Vina sampai ke motor. Rio langsung starter motor, tangannya gemeter. Aldi naik sambil terus rangkul Vina yang udah nggak sadar. Motor akhirnya jalan ngebut, ban belakang slip kena kerikil. Di spion, Rio sempat nengok. Dia lihat siluet putih itu berdiri di jalan setapak, tangannya ngelambai pelan, kayak nyuruh mereka balik. Mukanya masih ketutup rambut, tapi entah kenapa Rio bisa ngerasain tatapan tajam yang dingin banget nembus sampai ke tulang. Begitu udah agak jauh, tangisan itu pelan-pelan hilang, digantikan suara angin biasa. Tapi suasana di motor tetap mencekam. Aldi terus-terusan mau lihat ke belakang, takut kalau sosok itu ngikutin. Malam itu, perjalanan pulang rasanya kayak mimpi buruk yang gak habis-habis. Bau tanah basah, kabut tipis, dan suara motor yang meraung di jalan sempit bikin semua semakin surreal. Sampai di jalan utama, Rio akhirnya berhenti, napasnya ngos-ngosan, keringat dingin ngalir di jidat meski udara dingin. Aldi langsung manggil Vina, "Vin, bangun Vin." Tapi Vina cuma bisa buka mata sedikit, terus nutup lagi sambil gemeteran. Rio dan Aldi saling tatap. Di momen itu, mereka sadar, mereka udah bikin kesalahan besar. Seharusnya mereka dengerin Vina dari awal, seharusnya mereka nggak ngeledek dia. Dan yang paling bikin mereka ngeri, di telinga mereka masih terngiang suara lirih perempuan nangis, seakan-akan masih nempel di kepala.